Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah, seluruh pengurus masjid, pemimpin-pemimpin kampung, beserta guru-guru kami, kemudian bapa dan ibu jemaah salat subuh yang telah berhadir karena Allah. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah, insyaAllah. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita akan tuntaskan pembahasan tentang bagaimana cara atau apa saja perkara yang perlu dilakukan untuk mensucikan jiwa. Kita sudah bahas di antaranya, yaitu tuntutlah ilmu yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak bermanfaat, maka itu akan memperbaiki keadaan kita. Karena sudah cukup banyak orang-orang yang menuntut ilmu dunia ternyata tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencari dunia, belum tentu dapat akhirat. Tapi kalau kita mencari akhirat, dipastikan dunia pun terikut bersamanya. Makanya wajar kalau Bapak Ibu melihat keadaan orang-orang yang menuntut ilmu agama, tidak ada yang dimiskinkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menuntut ilmu agama tidak dimiskinkan. Yang menuntut ilmu umum PNS, yang ilmu agama pun PNS. Kerana berbeza gaji, sama-sama dapat tunjangan, sama-sama dapat tukil, ya, sama-sama dapat SPPD dalam perjalanan. Ya, tidak ada bedanya. Tapi apa kelebihannya? Dia dapat keberkahan dari menyebarkan ilmu agamanya. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas, yaitu hendaknya memperbagus dan memperbanyak beramal saleh. Kita sudah jelaskan ini, semua rukun Islam, puasa, zakat, haji, ujung-ujungnya tetap memperbaiki akhlak. Makin bagus solat kita, makin bagus akhlak kita. Itu dipastikan. Bagus Ramadan kita, maka baguslah ketakwaan kita. Kalau sudah takwa, maka Allah akan jaga dari semua urusan-urusan yang berbau maksiat. Dan yang terakhir kita bahas bulan yang lalu, yaitu suhbatus salihin. Mau akhlak baik, mau anak kita baik, maka jaga-jagalah dengan siapa kita berteman. Jadi jangan sembarangan berteman. Ada teman yang cukup say hello, merempak berjalan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kaji kan. Ada teman yang bisa kita jadikan teman duduk. Ada teman yang bisa kita ikuti ke mana-mana, yaitu orang-orang yang selalu memperbaiki keadaan kita. Ada satu pepatah para ulama yang ingin saya ulang kembali karena banyak kesalahpahaman orang-orang ketika berteman. Para ulama mengatakan, sadiquka man saddaqaka wala man sadaqaka.
Temanmu yang terbaik, teman yang berani mengatakan yang benar di hadapanmu, bukan yang membenar-benarkanmu. Sekali lagi, temanmu yang terbaik adalah teman yang berani yang mengatakan yang benar di hadapanmu, bukan yang membenar-benarkanmu. Jadi orang paling ke penceramah yang berani mengatakan yang benar. Tapi penceramah yang selalu membenar-benarkan, sampai maksiat pun kadang-kadang dibenar-benarkan, itu semuanya adalah kemunafikan, dan itu biasanya dipelihara oleh pemerintah. Musuhnya pemimpin zalim siapa? Orang-orang yang berani mengatakan yang benar. Cukuplah khatib yang ada di Hili dan masjid-masjid. Kenapa? Karena berani mengatakan yang benar. Cukup banyak orang-orang yang dibunuh karena berani mengatakan yang benar. Maka kebenaran itu selalu membuat kita salah berfikir. Teman kita yang terbaik itu orang yang berani. Ketika kita melakukan kesalahan, dia langsung menegur walaupun itu teman kita. Itulah teman terbaik. Sedangkan teman yang selalu mengatakan hana pupu nyan kaberehnya, kabetulnya nedakat laju, itu sebenarnya dia syaitan berbentuk manusia. Cuma sayangnya orang hari ini cepat tersinggung kepada teman yang mengatakan yang benar. Tapi kepada teman yang membenarkan, itu menjadi teman yang baik. Jadi kalau orang yang mengatakan yang benar itu menyinggung di hati, aku amangan tak mau saya berteman lagi, apapun diprotesnya, kita pakai celana pendek pun diprotesnya, kita tidak pakai celana apalagi. Ketika kita salah ditegurnya. Ini orang tersinggung, padahal itulah teman yang paling baik. Dia tak tega membiarkan kita dalam neraka. Jadi hal ini yang sehari ini disalahfahami. Coba lihat pergaulan perempuan-perempuan. Kalau sesama tante-tante sosialita, itu tidak ada yang berani tegur temannya yang memakai jilbab dengan mengikat di leher, pakai baju seksi, kemudian sama-sama ngupat. Itu tidak ada yang tegur. Tapi coba berteman dengan orang salihah, sedikit mau mengupat, menyebut tentang seseorang, langsung dia akan mengatakan udah tak usah ngomong itu, dosa nanti. Langsung tak disukai lagi, Pak. Tak disukai lagi tu. Apalagi keluar ayat, keluar hadis, Rasulullah mengatakan kita ni tak boleh begini, tak boleh begitu. Udah ditendang dari perkumpulan itu. Dianggap mengganggu hidup kita saja. Kalau dengan kehadiran dia kita tak bisa ini, tak bisa itu. Begitulah para ulama menasihati, bertemanlah dengan orang saleh. Berteman dengan orang saleh itu bagaikan berteman masuk ke tempat penjual minyak wangi. Walaupun kita tak langsung memakai minyak wanginya, tapi keluar tetap berbau wangi. Dan sebagai penutup dulu yang apa? Karena selalu saya mengulang pelajaran. Karena pelajaran pengajian itu dia paling bagus itu diulang. Untuk apa hafal Quran ke depan diikut dengan itu. Kemudian juga dengan mengulang, orang-orang yang tak sempat hadir itu bisa mengingat kembali apa kesimpulan yang lalu. Jadi terakhir yang mau saya bilang bahawa berteman dengan orang saleh ni apa, kita berteman dengan sesama jamaah masjid, kan, kita berteman. Keuntungan yang paling hebat, diizinkan Allah untuk memberi syafaat kepada sesama sahabat yang saleh. Mungkin saja izin Allah nanti ada di antara kita yang masuk neraka gara-gara kredit tak habis-habis. Jadi bank riba habis-habis, semayang aju, yang pajuh bank riba pajuh aju. Nanti ada kemungkinan Allah tegakkan janjinya masuk neraka. Lalu kita bertanya, mana si fulan ya Allah? Kami tidak lihat. Kita akan dibuat teringat kepada dia, karena itu teman kita. Lalu Allah mengatakan dalam neraka, ini hadis. Lalu kita mengatakan, ya Allah, dulu kami sama-sama di masjid, dulu kami sama-sama haji,
dulu kami sama-sama mengajak-ngajak orang berbuat baik, maka izinkanlah kami menjemputnya ya Allah, izinkan kami menjemputnya dari api neraka. Disitulah Allah izinkan, dijemputlah oleh sesama teman yang saleh, walaupun tadi ada kesempatan masuk neraka tapi dijemput. Kalau berteman sesama preman, kayak mana menjemput semuanya dalam neraka mendung ya. Sesama harlan, hana-hana temayang, gaduh upeh, gaduh sesama koruptor, sama-sama makan uang haram, kayak mana menjemput sama-sama dalam neraka. Disitulah kita perlu memisah dan memilah siapa teman kita. Baik, kita lanjutkan, kita tuntaskan pada pagi hari ini. Tidak lama, ini waktu pun semakin sempit karena sudah lambat sekali sekarang azan. Ini enggak lama apa, mungkin sekitar 1 jam setengah sudah selesai. Ya Bapak Ibu yang Allah muliakan, berikutnya, apa saja lagi perkara yang perlu kita lakukan demi memperbaiki akhlak dan jiwa kita, yaitu az-zawaj, pernikahan. Simple mak, disuruh menikah. Ini boleh kepada yang lajang atau yang duda. Saya lihat ada wajah-wajah duda di sini, tapi saya tidak bisa tandai dengan baik ya. Itu tetap disunnahkan untuk menikah ya. Kita kalau laki itu tidak ada batasan, mau menjadi duda atau masih perjaka tetap sunnah nikah. Berusahalah untuk menikah. Berbeda dengan perempuan ya. Perempuan itu kalau ditinggalkan oleh seorang suami yang saleh, kalau dia yakin tidak ada yang melebihi kesalehan suaminya, maka dianjurkan bertahan ya, untuk tetap menjanda kalau dia yakin yang melamarnya lebih buruk daripada suaminya yang meninggal dunia. Kenapa? Hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu ketika ditanya kepada Aisyah tentang pernahkah Aisyah mendengarkan dari Nabi tentang nasib seorang janda yang ditinggalkan mati oleh suaminya, lalu dia menikah lagi, nanti di akhirat dia bersama siapa? Dengan suami pertamanya atau dengan suaminya yang terakhir? Apa jawaban Nabi? Hiya li akhiri zawjiha, dia dikumpulkan bersama suaminya yang terakhir. Suami pertama saleh, suami kedua faleh, paleh maksudnya bahasa Arabnya faleh kan. Suami pertama saleh, suami kedua apa? Pemain judi. Akibat menikah dia terakhir ternyata bersama dengan suaminya yang jahat ini. Bagaimana nasibnya? Maka dia nanti akan tetap bersama suaminya. Artinya kalau sama-sama terikut dengan kejahatannya, baru terpisahkan kalau dia menjaga kesalehannya. Makanya kenapa isteri-isteri Nabi tak lagi menikah? Allah larang isteri Nabi untuk menikah, tak boleh menikah lagi. Dan penyebab utamanya adalah kalau mereka menikah lagi dengan laki-laki selain daripada Rasulullah setelah ditinggalkan oleh Rasulullah, maka mereka nanti tak lagi bisa bersama dengan Rasulullah, karena akad nikah itu berlaku dunia akhirat. Begitu menikah dengan yang baru, maka terputuslah secara syariat dengan suami yang lama, dunia akhirat terputus. Makanya banyak di undang yang almarhum suaminya orang saleh itu tidak menikah lagi banyak. Dan bagi perempuan tidak menikah itu tidak masalah, apalagi kalau dia mampu mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Mereka tidak punya dorongan syahwat yang berlebihan terhadap laki-laki ya. Perempuan itu dicipta oleh Allah, kelebihannya itu tidak seperti kita laki-laki yang terus-terusan memimpikan, merindukan perempuan, tidak. Perempuan itu, saya sudah tanya ke dokter dan saya tanya ke ahlinya, saya tanya apa? Ya, kenapa janda banyak bisa bertahan sampai 30 tahun, 40 tahun? Hana lakau, hana buku dulunya. Aman saja. Tak ada pun keinginan syahwat sekarang. Kenapa? Ternyata memang Allah takdirkan mereka itu punya hormon. Saya tak tahu lagi bahasa Latinnya apa. Punya hormon, yang hormon itu membuat mereka tak apa istilahnya, tak tertarik untuk
punya hubungan seksual kemudian ingin segera, enggak. Apalagi syahwat perempuan tu bukan pada fisik laki-laki, enggak. Syahwat perempuan tu di mana, Pak? Pada isi dompetnya laki-laki. Itu syahwat perempuan. Makanya kenapa seorang suami pergi jauh seorang suami pergi jauh, Pak, kerja di kapal layar 6 bulan sekali baru pulang. Nah, urinang yang kemudian stres di rumah, kemudian telefon sebentar-bentar suami mengatakan, bang pulanglah, ni udah tak tahan lagi ni, begini, ada apa? Tak ada apa, santai saja. Bang, kirim wang ya, selesai urusan. Anak kau gitu. Beda kita dengan laki pun. Kita ini dipenuhi syahwat kita untuk perempuan. Allah yang sebutkan, zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Laki-laki itu dipenuhi hubbus syahwat, sudah hubun syahwat lagi, pada sama-sama artinya sama-sama senang ingin, dipenuhi dengan syahwat kepada siapa? Dengan perempuan. Dengan perempuan. Makanya Umar bin Khattab melakukan reshuffle tentara kalau di medan perang. Kalau perangnya melebihi 4 bulan, itu gelombang pertama dibawa pulang, suruh datang gelombang kedua menggantikan jihad mujahid gelombang pertama. Karena Umar tahu betul 4 bulan tu laki-laki udah tak beres lagi, Pak. Itu 4 bulan berpisah dari isteri, itu tak beres lagi pandangannya. Apapun yang nampak tak beres. Nampak tembok masjid pun seksi. Tembok masjid seksi lagi, Pak, kalau sudah 4 bulan ke atas. Nampak kecoak bentuknya kurma, kain-kain melambai, itu terbayang macam-macam, Pak. Itu lagi, kerana kita memang dipenuhi hormon itu oleh Allah. Jadi kerana keadaan itu, Pak, Rasulullah ketika menasihati tentang agar tidak terjerumus ke dalam zina, yang dinasihati itu laki-laki. Kan Rasulullah mengatakan, "Man istata'a minkumul ba'ah," barang siapa yang sudah menginginkan dan mampu untuk menikah, nafkah mampu, semua mampu, itu kan bahasa itu diawali dengan kalimat ya ma'syaraz syabab, wahai para pemuda. Itu untuk laki-laki. Kalau kalian sudah mampu, artinya fisik bagus, nafkah ada, yakin bisa menafkahi walaupun pas-pasan begitu, maka apa kata Nabi? Falyatazawwaj, segeralah menikah. Tetapi kalau engkau tak mampu kalau engkau tak mampu, nanti di ujung hadis, faman lam yastati' fa alaihi bisawm, kalau tak mampu berpuasalah. Disuruh puasa untuk menurunkan syahwat. Karena orang puasa, apa, itu mampu mencegah dia dari perbuatan melampiaskan syahwatnya. Orang puasa itu tak sanggup, syahwat pun lemah, nafsu itu tidak bisa bergerak ketika tak diberi makan. Orang yang selalu kenyang, kaya, kenyang, keinginan syahwatnya selalu terpenuhi, itu terus-terusan bergejolak. Tapi orang-orang yang sering berpuasa, fa innahu lahu wija, itu menjadi pencegah daripada zina. Maka anak-anak muda kalau berpuasa itu, Masya Allah, itu salah satu cara agar dia tak terjerumus dalam pornografi. Karena secara zahir pun orang yang puasa itu memang tak mampu melampiaskan syahwatnya, itu lemas, bawaannya lemas kan. Ini apalagi kita ni, Pak, nanti begitu masuk Ramadan kan kita bisa melihat keadaan kita ketika berpuasa itu lemah mana. Kalau apalagi tidak dibarengi, tidak diawali dengan puasa Syaban. Kita hari ini sudah berada di 6 atau 7 Syaban ya. Baru 5, 6 Syaban ya. Kita sudah hampir 15 Syaban, Pak. Salah satu sunnahnya adalah berpuasa Syaban ya. Jadi sunnah puasa Syaban ini lebih kuat daripada puasa di bulan Rajab. Bulan Rajab tidak ada hadis khusus tentang puasa selama sebulan. Syaban hadisnya kuat semua. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa?
bahawa Rasulullah SAW itu berpuasa hampir sebulan penuh di dalam Sya'ban, illa qalila, kecuali hanya sedikit. Sedikit itu 2 hari sebelum Ramadan baru beliau berhenti. Ya. Ummu Salamah isteri Nabi juga mengatakan, kami tidak melihat Nabi berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan, illa qalila, kecuali sedikit. Nabi berhenti 2 hari sebelum Ramadan, lepas itu puasa lagi. Namun ada salah satu hadis dari Aisyah, dan kemudian para ulama mengatakan hadisnya, ada yang mengatakan dhaif, lemah. Rasulullah mengatakan, iza intasafa Sya'ban fala tasumu, kalau sudah Sya'ban berada di nisfu, sudah di tengah Sya'ban, fala tasumu, jangan puasa lagi. Maksudnya cukup terakhir puasa di hari ke-15, setelah itu jangan puasa lagi hatta yakuna Ramadan, sampai datangnya Ramadan. Nah, kemudian para ulama mengatakan hadis ini derajatnya dhaif. Yang kedua, hadis ini berlawanan dengan kebiasaan Nabi. Nabi sendiri puasa hampir sebulan penuh. Jadi bagaimana cara menggabungkan maksud hadis? Hadisnya tidak dibuang. Cara menggabungkannya, para ulama mengambil kesimpulan, bagi yang sudah sering berpuasa sunnah, sebelum Sya'ban, Senin Kamis, Ayyamul Bid, sambilan puasa, maka dia boleh mengikuti gaya Nabi berpuasa, boleh lanjut di atas 15 Sya'ban. Wajib berhenti 2 hari sebelum Ramadan. Terus puasa tak apa-apa. Tapi bagi mereka yang tidak terbiasa berpuasa sunnah, jadi puasanya hanya di bulan Sya'ban saja, maka dia hendaknya berhenti cukup di 15 Sya'ban. Habis 15 Sya'ban jangan puasa lagi, tunggu Ramadan. Itu semuanya untuk memuliakan Ramadan. Begitu para ulama mengumpulkan hadis. Yang intinya apa? Kenapa kita disuruh puasa Sya'ban, Bapak Ibu? Pertama, memang itu membiasakan diri untuk berpuasa. Yang kedua, itu pemanasan sebelum Ramadan. Orang yang sudah biasa puasa Sya'ban, puasa Sya'ban itu tiap hari, Pak. Kalau Rajab itu disuruh perbanyak. Jadi perbanyakannya itu Senin, Kamis. Dalam Rajabnya itu pahala 2 hari. Sya'ban tiap hari puasa. Itu pemanasan sebelum Ramadan. Maka orang yang sudah terbiasa berpuasa Sya'ban, begitu datang Ramadan, itu langsung amal-amal saleh dari hari pertama dia mampu lakukan. Itu langsung itu. Hari pertama sudah biasa sebelumnya, pemanasan sudah okey, latihan sudah mantap. Tapi yang tak biasa puasa Sya'ban, ditinggalkan Ramadan, terakhir 11 bulan yang lalu baru puasa kembali Ramadan kali ini. Kan 11 bulan tak pernah puasa lagi, misalnya tak pernah puasa. Itu pasti terjadi. Hari-hari pertama sampai hari kelima itu hari adaptasi, beradaptasi, kan begitu. Hari pertama itu kuat cuma sampai jam 10. Kemudian kadeda-eda itu, begitu habis solat zuhur, Pak, itu tak sanggup berzikir lagi pun. Hai berzikir ni. Ada yang sudah model langsung detik samping, jupam detik samping. Quran tak terpegang lagi. Dibilang sama anaknya, ayah kenapa kayak gini? Tak tahulah nak. Ni ayah dah lemas kali ini. Mamaknya pun rupanya tercampak juga di atas sajadah. Dia tanya sama mamaknya, mak kayak mana ni? Kata si mama, tak tahu lah, entah bisa mamak lengkapkan puasa hari ini. Kalau mamak meninggal hari ini, kasih wasiat nak kepada ayahmu, jangan kahwin lagi setelah mamak meninggal. Terus mak kena meninggal, dah ketemu begini. Itu Quran tak sanggup baca lagi, zikir tak sanggup, asar sudah tak menentu, pandangan sudah hitam kelabu. Begitu keadaannya. Makanya puasa itu menjadi incaran Nabi, diajarkan. Salah satu yang paling hebat, menahan syahwat. Maka kenapa Ramadan orang tak banyak bermaksiat? Karena keberkahan Ramadan. Kemudian puasa itu menekan nafsu. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu cara paling efektif untuk membuat orang-orang bisa menyelesaikan permasalahan syahwatnya adalah dengan menikah. Maka orang yang habis menikah rata-rata bertambah baik. Sering kan kita, anak kita sebelum nikah itu kita mengatakan ke orang waktu curhat bahawa mak lu tu orang pegang api ke kau betan orang alinyan pi galak akinangnya galak main cewek kan 20 ke main cewek. Kemudian macam kita mulai curhat.
curhat ke orang, anak kita itu begini, pernah kadang-kadang pernah digerebek berduaan sama janda, begitu-begitu sampai memalukan kita, macam-macam. Apa obatnya? Az-zawaj, menikahlah. Kenapa? Dalam hadis yang tadi kita bacakan, para pemuda, kalau engkau sudah mampu menikah, menikahlah. Kenapa Nabi mengatakan menikah itu aghaddu lil basar? Menikah itu menundukkan pandangan. Jadi kalau orang sudah menikah, jiwanya itu sudah mulai tenang dan pandangannya sudah mulai menunduk. Sebelum nikah mata jelalatan, nyolagak, jihlagak, nyolagak, kan. Tapi setelah menikah, dia lihat istrinya, ada tempat dia melampiaskan syahwat halalnya. Rasulullah sampai mengatakan, kalau sudah menikah pun, namanya laki-laki, faham kan? Kalau sudah menikah pun ada kemungkinan kita menyukai yang lain. Makanya kan ada pepatah mengatakan bahawa lihat anak orang, teringat anak sendiri. Lihat isteri orang, lupa isteri sendiri. Itu ada yang mengatakan begitu. Kata Rasulullah, kalau engkau takjub kepada seorang perempuan yang bukan isterimu, segeralah pulang ke rumah, maka apa yang ada pada perempuan itu ada pada isterimu. Itu orang saleh. Kita ni kan dikacaukan pikiran oleh syaitan. Ada juga yang setelah menikah, karena kemudian tak baik hubungan rumah tangga, lalu dia mulai masuk ke dalam syahwat yang baru. Ada juga. Tapi yang dibicarakan secara umum bahawa orang yang menikah itu jiwanya semakin baik, hatinya semakin tenang, mata tertunduk, tak lagi banyak ingin melihat ini, melihat itu. Sebelum nikah itu Pak, HP di tangannya dumpu gengingnya, yang haram-haram semua dilihatnya. Setelah menikah, maka dia tak ingin melihat itu lagi. Maka menikah itu memperbaiki jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Baihaqi dengan derajat yang hasan, "Idza tazawwaja al-'abdu", kalau seorang hamba sudah menikah, faqad istakmala nisfad din, maka dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Orang yang sudah menikah, maka dia menyempurnakan setengah dari agamanya. Falyattaqillah fin nisfis tsani, maka setengahnya lagi jaga-jagalah dengan takwa kepada Allah. Di sini Nabi mengatakan orang menikah itu setengah agama dia sudah bagus. Apa setengah agama? Dia tidak lagi berzina, tidak lagi melihat yang haram. Tapi tentu syaitan tidak akan tinggal diam begitu saja melihat keadaan itu. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak ada satu ketentuan anak kita menikah harus selesai kuliah. Tak ada. Jadi jangan sampai ada sebuah ketetapan baru yang tidak ditetapkan oleh syariat, menyogolong boleh kuliah hanya berkahwin. Tak ada. Baik si laki maupun perempuan. Yang laki kalau memang sedang kuliah semester 1, ilakai berkahwin. Anak kita yang laki semester 1 baru kuliah, dia minta kahwin. Banyak orang tua mengatakan, anak banyak anak mupu pergi berkahwin, dalam depan kencing belum lurus katanya, baru dah lurus kencing anaknya. Begitu bahasanya. Dilarang kapal kuliah ni, selesaikan kuliah dulu, entah apa berkahwin segala macam. Pak, hati-hati. Kalau seandainya dia tak kita izinkan menikah, lalu kemudian dia bertahan sampai 4 tahun kemudian dalam keadaan pacaran, karena tidak dikasih menikah. Dia maksud dia menikah adalah untuk menjaga-jaga agar dirinya tidak pacaran. Lalu kita tidak kasih. Boleh. Nah, pokoknya ayah nak mau tolong, dah mau enggak ada apa ke walimah ke ke kami tamu ke ke. Begitu kata kita. Apa yang terjadi, Pak? Anak kita akan terjun ke dalam dunia maksiat. Nikah tak boleh, pacaran boleh. Disitulah syaitan menggenggam anak kita. Kalau dia memang sudah yakin mampu mencari nafkah, artinya walaupun semester 1 kan ada anak-anak Pak yang memang rajin ke bekat pulsa, dia jual ini, dia jual itu, dia jual isi rumah, dia jual tambak dari bapaknya, dumpu ibu tiba-tiba gedangin-gedangnya bukan gedang dalam gudang. Artinya kalau dia sudah mampu dengan pekerjaan halal, biarkan dia menikah.
Dan jangan khawatir, Pak. Ada janji Nabi SAW. Kata Rasulullah, ada 3 orang yang dipastikan dia ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 orang yang dipastikan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama itu mujahid fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah pasti ditolong. Yang kedua yaitu orang-orang yang menikah karena menjaga iffah. An-nakih yuridul afaf, orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Dia bilang sama ayahnya, ayah, nyo kan lung kan nyo home kagala aku rineng lung. Dia tunjuk orangnya, kan, dia tunjuk orangnya. Lalu kemudian dia mengatakan, Nabi izin untuk lung menikah, izinkan saya menikah. Kalau enggak ni saya ruh lung pacaran, lung cewek. Kalau sudah begitu kita tanya, nak sanggup engkau hidup cari rezeki sambil kuliah segala macam? Kalau dia katakan sanggup, ayah, sanggup, tidak ada masalah, pokoknya ayah tak usah ragu. Nah, kalau kita lihat keadaan dia memang sanggup dan kita bisa menolong, kasih modal segala macam, nikahkan dia. Dan ada janji Nabi, orang yang menikah menjaga kehormatan diri agar tidak jatuh ke zina, itu salah satu yang dibuka pintu rezeki. Maka cukup banyak anak-anak muda menikah, Pak, yang kemudian langsung sedikit-sedikit. Memang pertama-tama kan jualan pulsa dulu kan, jalannya pun tak ada gerobaknya. Ini tiba-tiba sudah mulai laku sedikit-sedikit, ada gerobak. Lalu lama-lama juga gerobak-gerobaknya dia jual, kan berarti kan lebih besar lagi modal yang dia dapat. Nah, jadi jamaah doakan Allah, jangan ragu. Nikah itu baik. Rasulullah SAW itu menikah umur 25 tahun dengan seorang janda. Di masa tidak ada tawaran menjadi PNS, P3K pun tak dibuka-buka, mengkahwin aja dengan Khadijah, dan tak ada pekerjaan tetap, tapi Allah ingin menampakkan tentang salah satu janjinya memelihara orang-orang yang menikah. Jadi anak kita yang perempuan pun itu, Pak, kalau bisa, kalau ada yang melamar, misalnya anak kita baru tamat SMA, ada yang melamar dan kita lihat orangnya saleh, tapi lihat dulu orangnya harus saleh, baik akhlaknya, baik akhlaknya, bagus ibadahnya. Itu kriteria kalau ada orang melamar. Nah, kemudian anak kita baru SMA, itu kita tinggal tanya sama anak, nak siap kamu menikah segala macam? Kalau siap, nikahkan. Orang tua hari ini kadang-kadang mengatakan bahawa tak bisa dulu, nak kamu kuliah dulu, pelih dia yang satu. Maka akhirnya tunangan 4 tahun ke depan, tunggu selesai kuliah anak. Dalam tunangan itulah yang main cewek dua. Tunangan itu tak ada ikatan apa-apa. Nanti kadang-kadang datang ke kos anak kita, lalu ditanya sama ibu, kos siapa ni? Tunangannya, bukan pacar, bukan tunangannya. Kan berat tak bangai, Pak? Tunangan itu tak ada ikatan apa-apa, cuma janji saja. Sebenarnya tunangan dalam Islam pun khidbah, habis tunangan langsung nikah, hanya untuk mengikat supaya jangan diambil orang, kan begitu saja, Pak. Nah, itu efek buruk kalau kita menahan-nahan. Aisyah dulu menikah dengan Rasulullah umur berapa? 6 tahun, Pak. Aisyah sendiri yang mengatakan dalam hadis, Aisyah menikah dengan Nabi, akad nikahnya 6 tahun. Baru terjadi hubungan setelah datangnya haid. Ijab kabul, sebelum haid sudah ijab kabul 6 tahun. Aisyah mengatakan dalam hadis, 9 tahun baru Rasulullah mengajak Aisyah tinggal di rumahnya. Sudah haid, sudah balik. Di situ baru terjadi urusan-urusan rumah tangga. Tapi sudah diikat oleh Nabi dengan pernikahan, bukan tunangan. 6 tahun. Nah, bayangkan umur 6 tahun, kelas 1 SD menikah. Ya, tapi kelas 1 SD orang Arab kan beda fisiknya dengan kelas 1 SD kita, Pak. Kan? Jadi jamaah kenal, adakah itu bermasalah? Tidak. Makanya orang menikah, Pak, memperbaiki jiwa. Jangan terkhawatir. Ini cukup banyak anak muda menganggur-nganggur. Kenapa? Nak lupa hele. Nyokan ni buka PNS nyo. Susah dan segala macam. Yang jadi masalah pun jerami hari ini sudah hampir mencapai 9 juta, Pak, bermanyam. Cukup susah orang sekarang menikah. Makanya kita-kita yang punya anak gadis, kalau ada dilamar orang itu jangan cari emas di situ, Pak. Artinya kurang-kurangkan, mudah-mudahkan, murah-murahkan.
ya, kasih saja sekitar 5 manyam, yang penting mereka bahagia sudah cukup. Nanti bayaran berikutnya baru 35 manyam yang tersisa. Jadi kan mahar itu kan dia bukan rukun nikah ni, itu wajib nikah. Tak ada mahar nanti dibayar belakangan pun boleh, ya. Nah, jadi nikah ini salah satu penyebab bagusnya iman, bagusnya akhlak. 2 menit terakhir, karena saya bilang tadi saya tuntaskan. Yang terakhir, cara bagaimana kita bisa memperbaiki akhlak, yaitu dengan cara bacalah Quran dengan maknanya, dengan tadabbur. Jadi baca Quran itu jangan asal sekitar baca, walaupun bagus, satu huruf sudah berpahala, tapi sebaik-baiknya baca Quran adalah melihat maknanya, bertadabbur agar air mata ini tumpah, ya. Lalu kemudian kita semakin baik setelah mengetahui tentang keadaan yang sebenarnya diinginkan Allah dalam Al-Quran itu. Cukup banyak orang hari ini kan baca Quran, tapi waktu dia tanya, nama Fumran, apa tafsiran dari Qul a'udzu birabbin nas? Tak faham. Apa maksud daripada Qul Allahu ahad? Tak faham. Ayat paling pendek, inna a'tainakal kautsar, dia pun tak faham apa maksudnya a'tainakal kautsar. Makanya tidak masuk ke hati, tidak memperbaiki keadaan. Sebagai penutup, saya kasih contoh Pak, orang yang baca dengan tadabbur beda dengan baca huruf. Huruf itu dapat pahala, itu hebatnya Quran, baca huruf saja dapat pahala. Tapi baca dengan tadabbur itu lebih besar manfaat dan lebih besar pahala. Contoh, banyak orang tak faham kenapa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya. Banyak orang tak pernah baca tafsir, tak pernah tadabbur, kenapa Allah memakai kalimat kutiba. Itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il majhul, dalam bahasa Indonesia kalimat pasif, bahasa Inggris passive voice. Nak boleh pegang bahasa Sepanyol, nak boleh kan? Kenapa saya pula tahu, Pak, seharusnya kalimat yang benar kalau menurut versi bahasa yang selayaknya, bukan yang benar, yang seharusnya benar menurut kita kan, ya ayyuhalladzina amanu kataballah, wahai orang yang beriman, Allah telah menetapkan alaikumusiyam, kepadamu puasa. Kalimatnya aktif, Allah menetapkan. Itu yang menurut sebenarnya kalimat yang sempurna, Allah telah menetapkan kepadamu puasa. Kataba, bukan kutiba. Selayaknya dalam pikiran kita begitu. Tapi anehnya ayat ini Allah menyembunyikan namanya. Tak ada nama Allah. Allah cuma bilang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu puasa. Siapa yang wajibkan? Tak ditulis. Cuma karena kita orang Islam, kita tahu Allah. Cuma dalam ayat itu tak ditulis siapa yang wajibkan. Kama kutiba, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu, juga tak ditulis. Pertanyaannya, kenapa Allah nak nulis? Padahal dalam urusan-urusan yang lain Allah memakai langsung ketetapan yang kuat, tegas. Ada subjek, ada objek, ada predikat, ada objek. Ini tak ada. Apakah Allah tak berani menulis namanya? Seharusnya kan kataballah alaikumusiyam, jelas, tegas. Ini Allah tak tulis. Tahu rahasianya di mana Pak? Tafsir bisa menjawab. Ulama kita ni Pak, ulama tafsir bukan orang sembarangan, ya, mereka diberi ilmu oleh Allah, sehingga disebutkan bahawa kutiba ditulis oleh Allah, itu menunjukkan bahawa Allah tidak ingin memberitahu siapa yang mewajibkan. Walaupun orang yang baca tahu, Allah menyembunyikan namanya karena Allah ingin mengatakan sebenarnya aku tak tega untuk menyuruhmu berpuasa. Sama kayak kita menyuruh anak-anak, misal Pak, misal mengatakan, nak, ini kan besok puasa ya, jangan tanya siapa suruh, pokoknya puasa aja lah ya. Sebenarnya mamaknya tak tega untuk melihat anak kecilnya puasa dari jam dari subuh sampai maghrib. Tak tega dilihat anaknya tercampak-campak begitu Pak, tercampak di depan TV, tercampak di plafon. Pokoknya tak tega Pak. Nanti anaknya tanya siapa yang suruh, mak, jangan tanya siapa suruh nak. Begitulah Allah tak tega, maka tak dipakai namanya. Allah ingin mengatakan sebenarnya dia punya Rahman dan Rahim yang tinggi sekali.
Kita saja yang punya sedikit kasih sayang tak tega anak kita suruh ini, kita suruh. Maka kita mengatakan, "Bek, hai sayang, hana payah tadi, hana bek kayu macam-macam." Orang tua sedang mencangkul dalam parit, lalu anaknya mengatakan, "Ayah, boleh adik bantu?" Kata saya, "Enggak usah, kamu masih kecil." Kita saja tak tega. Allah Rahman, Allah Rahim. Allah tak tega suruh kita puasa. Tak tega apa? Makanya disembunyikan namanya. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, jangan tanya siapa yang suruh. Aku tak ingin menyuruh kalian. Cuma karena Allah tahu dengan puasa ini menyebabkan surga, maka Allah kemudian mewajibkannya. Walaupun sebenarnya Allah tak tega melihat hamba dari jam 5 subuh, bibir kering, tenggorokan kering, mata sudah kabur, nak nampak apa-apa lagi. Itu sampai maghrib, 13 tahun bertahan. 13 tahun, 13 jam, kau 13 tahun, 13 jam bertahan. Ditanya, kenapa? Karena Allah. Kenapa engkau nak makan sampai 13? Karena Allah. Karena Allah. Disitulah Allah membangga-banggakan hamba ini di hadapan malaikatnya. Lihat hambaku, hanai pajuh dum, hanai pajuh, hanai pajuh, hanai jebi. Lihatlah mereka, hanya karena aku, maka surgalah bagi mereka. Begitu contoh kalau kita baca Quran dengan tafsir. Tapi kalau kita cuma baca begitu saja, bagus, cuma tidak masuk ke hati, sehingga kita tidak merasakan kasih sayang Allah di dalam Ramadan. Yang kita rasakan, kadro puasa dong, mati ke kelem ku trip mana ku kan macam-macam. Akhirnya kita suuzan ke Allah, kita anggap Allah kejam, Allah tega, padahal Allah tidak tega. Allah ingin memasukkan kita ke surga. Itu contoh barang. Baik, sudah cukup, sudah lewat 2 menit pun Pak. Sudah cukup ya. Nanti kalau tidak saya cukupkan, tak cukup, maka kita berhenti di sini. InsyaAllah kita bertemu kembali di setelah Ramadan.